Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini ada teman baru, namanya Vito. Jadi kita kenalannya. Biasa kalau ada orang baru, aku sama teman-teman disuruh nemenin. Vito ini temennya Dito ya, jadi dia yang ngajak. Ya, ternyata Vito mainnya bagus sih. Jadi nggak tahu kenapa kok Dito sama Erik kok milih untuk berpasangan. Ini kita mainnya pakai sistem yang lama ya, jadi pindah bola. Rencananya sih game 30, jadi lanjut ya mainnya. Biasanya kalau sistem yang lama itu kan 15, terus kalau pindah lapangan itu kembali ke kosong-kosong kan. Tapi kita itu biasanya lanjut sampai 30 biar tahu kalau siapa yang menang gitu. Kalau enggak biasanya kan harus ada set ketiga ya. Jadi biasanya tambah lama, sedangkan kita kan nyewanya cuma satu lapangan maksudnya. Oke, ini 1-0. Ya biasanya kalau ada orang baru itu aku ya harus mengamati permainannya dia dulu ya. Kita nggak tahu, aku nggak tahu dia itu biasanya ngambil bola yang mana aja. Terus yang eh, begitu juga dengan Vito ya, dia juga nggak tahu aku bisa ngambil atau enggak. Terus masih penyesuaian lah. Sedangkan aku kan memang kidal ya. Aku nggak tahu Vito itu sering nggak partneran sama orang kidal. Soalnya ada bola-bola yang udah lewat di belakangnya Vito tapi dia nggak mau ngambil. Maksudnya di daerahnya Vito tapi nggak mau ngambil. Sedangkan itu berada di kanan, berarti itu backhandku. Terus ya lebih susah lah kalau aku yang ngambil karena kan itu daerah backhand. Nah, seperti di sini ya. Itu kan tadinya Vito mau mundur, tapi kok nggak jadi. Dan kalau aku mau ngambil, aku kan jauh, jadi terus ngambilnya pakai backhand. Nah, kayak gitu-gitulah. Kita masih kagok atau canggung ya. Lalu ada bola-bola yang ya memang gaya permainanku kadang suka silang-silang, terus naruh di tempat-tempat yang nggak terduga. Mungkin itu bagi Vito juga bingung, soalnya menyulitkan lawan tapi juga menyulitkan dia untuk siap di tempat-tempat tertentu ya. Misalkan aku umumnya kalau orang-orang main tuh kan dikasih net terus cuma ngenet lurus aja. Sedangkan aku eh, kadang-kadang kan langsung ngasih ke silang, net silang gitu. Dan net silang nggak aku kejar, jadi sama lawan dikejar terus dikasih net lurus. Pada akhirnya ya Vito yang harus ngambil kan. Nah itu kayak dia itu kecolongan atau nggak siap. Tapi ya nggak ini ya, kalau kita itu punya partner baru ya kita saling jaga respect aja lah. Masa ada kayak, apalagi nggak seberapa kenal ya, atau mungkin baru kenal terus kayak oh salahmu, atau eh, ngasih saran kamu harusnya gini, kamu mesti ngambil ini. Nggak mungkin kayak gitu ya, soalnya kita kan baru kenal, jadi masih canggung. Kecuali memang orangnya suka ngatur kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau kita baru kenal nggak berani lah kasih kasih saran, terus kayak negor atau nyalah-nyalahin itu, ngasih saran pun juga jarang banget ada yang kayak gitu. Jadi kita itu masih dalam tahap penyesuaian juga. Dan waktu kita udah istirahat itu Vito tadi bilang habis makan jadinya suduan atau ada ini ya, yang di bagian perut ada yang sakit gitu. Makanya kok aku lihat sebenarnya pukulannya bagus sih, tapi kok males lari atau gayanya kok mainnya
langkahnya lambat walaupun footworknya bagus. Ternyata memang sakit lah, itu kan nggak dikomunikasikan ya, karena ya nggak kenal sama aku, baru kenal kan cuma by name aja, cuma namanya aja. Terus cara kita bermain juga nggak ada yang tahu. Tapi kalau biasanya orang yang bisa main itu lebih cepat untuk menyesuaikan dengan partnernya, walaupun sama-sama nggak kenal, sama-sama nggak tahu tipikal permainannya gimana, tapi biasanya lebih cepat untuk bisa menyesuaikan karena saling udah banyak pengalaman lah. Tapi kalau orang yang ini yang minta digendong walaupun sering ketemu, masih tetap aja ini ya miss atau miskomunikasi terus gitu. Nah tapi itu learning proses dalam waktu yang singkat ini. Biasanya satu game kan cuma 30 menit ya. Itu kita harus learning proses kalau mau ingin menang. Jadi kita pasti harus menyesuaikan lah sama partner. Nah itu pentingnya kita punya pengalaman dan harus bisa main dengan baik gitu. Makanya buat kali ini yang masih pemula tapi menangan, mungkin dengan level-level teman-teman kalian yang mungkin lebih rendah dari kalian atau setara, tapi kalian punya kayak cara-cara tersendiri, nipu-nipunya, terus gerakan-gerakannya, pukulannya mungkin lebih bagus dari pemainnya rata-rata. Aku saranin untuk main yang lebih lebih bervariasi aja, buat nambah-nambah ilmu juga sama skill. Nanti kalau diperlukan, misalkan ternyata ini kalau aku main smash terus, partnerku yang di depan ini nggak bisa untuk intersepsi atau untuk cegat-cegat, itu nggak bisa, jadi nanti capek sendiri. Atau misalkan kita ngelop tapi ternyata partner kita itu nggak ngerti aturan rotasinya, terus cuman di depan aja terus. Nah, kita banyak matinya kalau seperti itu. Atau kita mau jaga di belakang tapi repot terus ya, nerima smash dari lawan terus jaga kiri kanan lebar gitu. Nah hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sebagai pemain kita itu harus bisa, misalkan di smash bisanya cuman ngelop, jadi di lawan smash kita ngelop sedangkan partner nggak mau pindah di depan terus. Nah itu kita harus belajar, kalau misalkan di smash kita coba taruh di drive atau di blok ke daerah net gitu. Kalau biasanya kita cuman bisanya ngelop, ini belajar ngasih ke drive. Terus kalau misalkan kita biasa ngasih silang atau nggak bisa ngasih ke lurus, sering nanggung, ya kita belajar supaya bisa ngasih ke lurus, biar kalau diperlukan, misalkan kayak tadi ya, ternyata kalau aku sering silang-silang gitu, partnerku gak siap, terus banyak matinya, banyak kehilangan poin di situ. Jadi aku harus bisa ngasih, kalau di drop shot sama lawan dikasih net, aku harus ngasih net lurus aja atau dibuang ke tempat lain. Kadang buang bola itu kan ya random ya, ada buang bola yang lurus, ada buang bola yang silang. Nah itu kalau silang, misalkan aku sama Vito gini ya, aku masih berani sih untuk buang, misalkan di drop shot ke depanku, terus aku kayak jauh gitu ya jaraknya dari bola, itu kan kepepet, pasti buang bola aku. Buang bolanya biasanya aku silang, terus lawan misalkan ke drop shot lagi atau nyemes ke daerah lurusan, yaitu di sebelah kiriku misalkan. Nah itu kalau partnernya nggak siap atau kurang cepat, itu bakal mati, soalnya nggak bisa maju. Nah tapi di video kali ini aku partner sama Vito ini, itu masih bisa ini baca. Terus sama bola-bola yang di belakang, biasanya kalau di lurusanku atau di tengah-tengah tapi masuk di kamarku ya, itu biasanya kan aku yang ngambil. Nah ini sama-sama forehand sih, kalau aku di kanan kan pakai forehand, ngambil di tengah gitu. Tapi ketika aku udah mau ngambil, ternyata Vito gerak. Nah, itu sering miskomunikasi sih, cuman
aku lihat Vito memang bagus sih ya, polishnya atau powernya itu bagus, buat nyemes juga keras. Jadi kalau pas di belakang kita sama-sama kepingin ngambil pakai forehand yang ditaruh di tengah oleh lawan, itu misalkan aku udah mundur tapi nggak ngambil, itu Vito yang ngambilin. Terus kan juga nggak punya stance untuk ngayun tangan kan, jadi dia pakai polos dan polosnya bisa sampai ke belakang, itu bagus. Nah, hal-hal seperti itulah yang aku rasa kalian tuh juga perlu pelajari. Kalau misalkan kalian nggak punya modal kekuatan tangan seperti Vito, ketika ada bola di tengah terus partnernya misalkan aku mau ngambil tentara gak jadi, terus ini partner misalkan kamu jadi Vito gitu, terus kamu nggak bisa keras, nanti hasilnya akan nanggung dan lawan nyemer. Atau mungkin kamu bisa ngasih drop shot, salah satu harus lari lah, partnermu bisa nggak lari, atau kamu bisa nggak habis ngasih drop shot terus lari. Nah, kalau nggak bisa ya belajarlah gitu. Atau kalau nggak bisa ya matilah kamu. Jadi aku mengajak kalian untuk bisa bermain di segala situasi, dan ini gunanya biar buat kalau dapat partner seperti apa-apa itu bisa lebih baik lah mainnya. Nggak saling menyalahkan, misalkan ternyata kita sama si A terus kalah, terus kita nyalain misalkan, oh lah memang partnernya gak enak, apa oh gak cocok partnernya, atau gak cocok sama shuttlecocknya, oh itu beling, itu apa itu apa. Nah, sebaiknya kita itu nggak nyalain kayak gitu ya, tapi kalau mau disalah-salahin itu sebaiknya kita nyalain skill kita. Kenapa kok skill kita itu gak berkembang? Karena kita mainnya cuman taunya kayak gitu-gitu aja. Dulu waktu awal-awal aku ketemu Dito, dia memang bagus ya, gerakannya untuk nipu. Jadi gerakannya itu kayak orang mau ngelop, mau nyemes, kan tangannya udah diangkat, raketnya ready gitu. Ternyata sama dia cuma dikasih polish terus jatuhnya ke net atau drop shots yang tipis-tipis lah, walaupun sebenarnya nanggung ya. Nah itu eh, di awal-awal aku ketemu Dito atau lawan Dito waktu baru kenalan ya, itu sering kecolongan juga karena gerakannya nggak umum atau bisa menipu lawan. Tapi ternyata kalau udah kita pelajari atau udah kita tandain ya, oh ini kayaknya si anak ini mau ngasih drop shot lagi, itu udah dibaca ya, aku sama temanku udah baca gitu. Kalau yang nggak terlalu bisa main biasanya sering kecolongan. Tapi waktu aku jadi partnernya Dito, lawan udah tahu kalau Dito sering ngasih kecep-kecep atau ngasih drop shot. Jadi aku ajarin ke Dito, ngasih saran ya, kamu kalau ini ada bola-bola ini coba olah lagi yang lainnya, jangan cuma ngedrop shot gitu. Dari belakang bisa ngelob atau bisa smash, gerakannya itu sama semua, nggak apa. Yang penting nggak dibaca lawan gitu. Masa dalam 10 kali pukulan yang kamu ambil, bisa bola-bola lob, kamu ngasih ke drop shotnya 9, yang ngelob cuma 1. Nah itu udah kebaca lah, tapi harus mainnya harus random juga. Nah ini sekarang itu udah mulai ya, mainnya mulai banyak macam. Jadi mulai banyak variasi dan itu menurutku bagus. Kalau aku sebagai partner, kadang ini ya, kalau kita itu uh, sama ada satu temen yang nggak seberapa bisa main, terus dia waktu masuk lapangan, aku juga masuk lapangan gitu. Terus ini bolanya siapa, musuhnya siapa? Biasanya yang nggak bisa main tuh bilang ke aku bolos sama ini Coach Jerry gitu. Terus aku dalam hati tuh mikir gini, waduh koncoe arek iki maneh. Aduh kok
apa ya, jadi partnernya anak ini lagi gitu. Padahal aku sebenarnya pingin main santai, nggak aku pingin gendong-gendong gitu. Tapi ya karena dia semangat kepingin belajar katanya, ya udah aku temenin gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kalian tuh memang niatnya belajar, tapi kalau diajarin juga cepet ini ya, cepet ngerti dan dilakukan atau dipraktekin apa yang dijadikan masukan oleh teman-teman gitu. Biar kalau kita kepingin masuk lapangan terus minta salah satu teman kita untuk nemenin, aku sama kamu ya, itu orangnya jadi nggak mikir kayak aku gitu, jadi mikir oh iya, oh nggak apa-apa kan, soalnya kamu ini rajin, atau misalnya kamu niat untuk belajar, memang benar-benar niat untuk belajar. Tapi kalau kamu ini ya, orangnya kepingin partneran sama yang paling pinter di grup itu, paling jago di grup itu, tapi kamu orangnya nggak mau belajar, misalnya cuman ini provokasi lawan aja, jadi cuman ngoceh tok istilahnya itu cuman ngomong aja gitu. Nah itu bakal banyak yang nggak suka sih, walaupun orangnya pinter main, tapi kalau digituin ya lama-lama capek juga ya, setiap minggu ketemu orang itu harus partneran sama orang itu terus, lagian orangnya itu kayak bawel gitu, terus nggak bisa maju, maksudnya dibilang-bilangin itu banyak aja alasannya gitu. Itu bikin kita nggak seneng untuk, apalagi kalau biasanya yang expert datang ke grup kita terus setiap kali main ya disuruh nemenin yang itu terusnya, otomatis kalau ada opsi lain dia akan pindah grup, karena um, udah yang paling pintar di situ terus disuruh nemenin yang nggak bisa main terus. Nah itu gak enak ya, kalau kita sekali-sekali sih gak apa-apa, tapi kalau kita datang ke grup itu terus isi dentil itu gak apa-apa ya. Tapi kalau udah iurannya bulanan terus setiap minggu mainnya kayak gitu, nah itu yang bikin gak enak gitu. Makanya aku dorong kalian untuk walaupun pemula tapi adalah kemajuan dikit-dikit gitu. Ya caranya gimana ya? Caranya kita kalau main bagus sih kalau di video gitu ya. Jadi kita bisa ngamatin gerakan kita sendiri. Aku habis mukul gini kok sering mati ya kalau di sama lawan dikasih di daerah situ. Ini kenapa ya? Oh, karena aku habis mukul terus diam aja, nggak langsung balik, misalkan gitu. Jadi tahu apa kelemahan-kelemahan. Mungkin kalian nggak bisa baca ya langsung. Ini apa ya kok aku mati terus, ini kenapa ya? Bisa tanya temennya yang mungkin lebih expert ya. Jadi ditanyain, ini aku habis dikasih ini kok, dikasih gini kok mati ya, apa ya yang kurang. Nah kayak kemarin tuh waktu aku istirahat kan ngamatin Dito main terus sama Vito, jadi ini partneran, terus di sebelah sana ada siapa itu, Handoko sama Coach Jimmy yang seorang coach ya. Nah waktu aku lihat Dito habis ngasih kayak netting gitu, terus sama Coach Jimmy kalau nggak salah bolanya ditaruh di tengah-tengahnya lapangan, jadinya dua-dua nggak ada yang ngambil. Terus Erik tanya ke aku, sebenarnya itu yang ngambil siapa? Itu kan kita bisa diskusi ya, walaupun aku nggak merasa lebih expert dari Erik, tapi Erik tanya kayak gitu tuh kita jadi bertukar pandangan gitu. Karena aku sendiri juga ini ya, kalau ditanyain kayak gitu nggak ada jawaban pastinya, bisa aja yang ngambil Vito atau mungkin yang ngambil Vito. Ini tergantung ininya, bolanya nanggung atau enggak, aku bilang ke Erik gitu. Kalau seperti itu ya harusnya memang Vito yang ambil, tapi karena bolanya nanggung jadinya ya Vito mau maju ragu-ragu kan, nanti kalau disemes sama Kojimi kena dia gitu. Jadi sebenarnya problemnya bukan siapa yang harusnya ngambil,
itu karena dari Ditonya sendiri juga habis mukul nggak maju ke depan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, bolanya nanggung, jadi siapa yang harus ngambil ya nggak ada ya nggak bisa gitu. Tapi kalau Vitonya memang siap dan bisa deteksi sama lawan, biasanya ini sih, kalau drop setnya nanggung itu sama lawan tinggal disodok lurus, jadi udah langsung dijaga lurusannya, itu bisa aja kayak gitu. Jadi kalau di dunia badminton ya kita lebih banyak diskusi, jangan asal menyalahkan ya, atau mengasih teori ini yang benar A, udah A. Kebanyakan orang Indonesia itu kan gitu ya. Kalau kita amati di komen-komennya orang-orang di medsos, itu kemarin aku lihat juga ada pembicara yang bahas mengenai ini. Jadi 6 level berpikir atau istilahnya taksonomi Bloom. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu cuman di level 1. Jadi cuman argumennya itu cuman 2 aja. Kalau nggak A, ya pasti B. Ini siapa yang mestinya ngambil? Dito atau Vito? Nah, itu kalau nggak Dito, ya Vito. Nah, itu kan cuman ini ya, variabelnya cuma 2 aja. Tapi sebenarnya kalau badminton ya kita lebih baik diskusi, terus kompleks juga kan. Jadi jawabannya kita bisa tahu, mungkin dipasangin ke situasi yang berbeda dengan partner yang berbeda, harusnya yang ngambil itu siapa. Itu sebenarnya nggak jadi masalah siapa-siapa yang ngambil. Atlet aja juga sering ini ya, miskomunikasi pada partneran terus. Tapi yang lebih penting, kita itu punya gerakan-gerakan yang seperti gimana. Habis mukul apakah diam, atau habis mukul yang daerah sini kita kejar, atau paling nggak maju ke depan, atau bagaimana gitu. Jangan cuman ini ya, aku sering nemuin teman-teman yang biasanya masih belajaran atau otodidak, itu gerakannya kayak mau ngambil udah ngayun raket, gerakannya udah kayak mau mundur tapi ternyata gak jadi, atau mandek diem aja. Nah itu karena takut ya, mungkin ya takut di belakangnya nggak bisa lihat, terus bisa mukul. Tapi sebenarnya nggak perlu takut, karena kalau kita sama-sama expert atau sama-sama bisa main, itu pasti saling nunggu. Nah, kayak yang aku tadi bilang ya, kalau aku sama Vito gini, misalkan di daerah mana, siapa yang mau ngambil ini, sama-sama forehand loh, ini siapa yang mau ngambil, ternyata aku langsung, terus kamu yang ambilin, terus aku langsung misalkan langsung maju gitu ya, atau gak jadi, terus badanku nggak jadi gerakannya kan. Kalau mau ngambil itu pasti buka ya, gerakannya nggak jadi buka, terus aku langsung memalingkan badan. Itu berarti kan ada clue-nya ya, clue-nya berarti aku nih yang disuruh ngambil sama Coach Jerry. Jadi dia pakai volley dengan tempo yang sesingkat mungkin, yang nggak ada stance-nya, nggak ada ancang-ancangnya. Itu kalau udah expert atau udah bisa main bagus, biasanya bisa ngambil bola-bola yang cuma sepersekian detik ininya ya, apa timingnya yang tersisa cuma sekian detik, itu masih bisa dikembalikan. Dengan bola-bola yang tipis dari lantai mungkin sekitar 20 sentian, itu masih bisa dikembalikan. Tapi kalau teman-teman yang belajaran biasanya mati. Udah 20 cm, udah 10 cm wes tak dolai, atau nggak ini ya, nggak diambil gitu. Jadi kalau memang mau ambil ya ambil aja. Terus ini sih, jadi kalau udah sama-sama bisa main tuh, risiko untuk raket tabrakannya itu jadi lebih kecil daripada yang suka ngerebut bola, yang nggak bisa main, udah nggak bisa main, suka ngerebut bola. Nah, satu hal lagi, kalau misalkan partner kita itu diincer ya, nggak bisa main, terus diincer, itu kalau jauh berdirinya di mana itu ya. Kayak yang video yang kemarin itu, aku kan udah yang ada Ama ya. Itu kan dia salah
menepati tempat berdiri jadinya untuk ngambil susah atau kejauhan gitu. Tapi ada bola-bola tertentu yang dia itu sebenarnya masih bisa ngambil kalau aku lihat, tapi dia gagal untuk ngambil karena apa? Karena di benaknya dia kaki harus tiba dulu di lantai baru mukul. Padahal banyak atlet yang sekarang, bukan sekarang ya, dari dulu sih, banyak atlet yang kalau ada bola-bola kepepet misalkan kena net atau mungkin jauh dari dia, itu kan seluncuran ya atau diving. Sebenarnya kalau kita amati diving itu adalah teknik mukul dulu baru napak. Apalagi ini kan kalau lompat terus kan bisa mukul masih dalam posisi badannya terbang itu kan masih bisa mukul, tangannya itu masih bisa gerak untuk mukul bola kan. Entah setelah mukul nanti jatuh atau gelundung gimana itu gak peduli, itu urusan kedua nanti. Yang penting bolanya itu dipukul dulu, balikin dulu, mau tanggung atau enggak gak peduli. Nah itu yang mungkin kurang dari pemain yang belajaran atau yang otodidak. Biasanya mereka kakinya ya memang nggak ini ya, footworknya nggak terlatih dan kadang-kadang malah kebalik kaki kanan kirinya. Terus mereka merasa harus injak dulu baru mukul karena memang kakinya nggak kuat atau memang tangannya nggak kuat. Misalkan kakinya napak dulu, itu tangannya kan terbantu oleh powernya dari kaki juga kan. Jadi ada kayak kuda-kudanya untuk bantu dorong. Tapi kalau nggak ada kuda-kudanya, cuman bondo tangan toh, kalau tangannya nggak kuat pasti merasa oh ini pasti nanggung, jadi nggak bisa ambil gitu. Padahal sebenarnya bisa. Aku pernah lihat yang perlitan itu raketnya itu sampai ditaruh di lantai, jadi bolanya kan saking nggak nututnya ya, jadi raketnya itu udah digeserin kayak kamu naruh buku di lantai terus kamu dorong gitu. Jadi setipis itulah seharusnya kita itu mengembalikan bola. Nggak perlu ada stand 10 cm, tapi cukup 1 cm aja untuk raket itu bisa mengembalikan shuttlecock sebelum nyentuh lantai ya. Jadi setipis itulah atlet melatih dirinya. Oke guys, jadi di video ini sebenarnya ini aku nggak ngitung ya, kalau kalian mau ngitung ya silahkan. Tapi harusnya aku itu udah game, jadi 30 itu harusnya udah game. Tapi karena ini lumayan seru ya, kita mainnya kan banyak rally-rally panjang juga. Terus katanya Dito masih 20 aku. Terus ya oke lah, berarti kurang 10 ya, lanjut. Oke lanjut. Jadi kita lanjutin sampai akhirnya game. Dibilang tadi kan mundur berarti udah 20, terus udah 30 balik lagi ke 20. Oke. Karena memang selisih jauh sih sama lawan. Jadi bayangannya Dito itu kita selisihnya dikit, ternyata selisih 10 poinan lebih. Akhirnya ya gamenya 40. Waktu kita udah selesai terus Dito mikir-mikir sama Erik, kayaknya tadi itu salah gitu. Itu memang aku sama Vito udah dapat 40 sebenarnya, makanya kok di tengah-tengah game kok ini kan aku nggak istirahat sama sekali ya, udah pindah lapangan terus nggak minum juga. Maksudnya nggak istirahat yang lama, paling istirahatnya cuma waktu ganti shuttlecock untuk nekuk-nekuk itu ya, nekuk-nekuk bulunya. Nah waktu itu aku main ya, mungkin biasanya kan kalau pagi aku minum kopi itu waktu badminton, kadang-kadang kerasa kalau misalkan paginya kopinya terlalu strong ya. Itu waktu badminton muncul, jadi jantungnya lebih kayak berdebar-debar lebih cepat atau lebih ini ya, fluktuasinya lebih ini. Padahal kita kan mainnya ya lumayan santai, cuman banyak rally-rally panjang ya. Itu aku merasanya kayak gitu.
Aku pikir ya memang karena kopi, ternyata memang videonya lama sih, jadi 35 menitan ya. Nah, itu berarti kita mainnya udah over, kalau buat aku over sih. Ya untungnya nggak terjadi apa-apa ya. Jadi mungkin buat kalian eh, lebih hati-hati aja untuk menghitung menghitung skor, karena kita memang kalau main di grup itu kan nggak ada yang jadi wasit ya. Nah, jadi lebih aware mengenai hal itu, sama-sama menghitung, nggak cuma masrahin ke temen yang biasa ngitung gitu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan cukup menghibur ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.